Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video ini kita akan kembali membahas terkait materi matematika. Nah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Oke? Oke, baik. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas terkait persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini merupakan materi-materi yang sering teman-teman jumpai mungkin di SMP, kemudian di SMA. Nah, bahkan ini merupakan materi yang sering gitu masuk di pembahasan soal-soal UTBK. Nah, jadi kita perlu ini ya memahami konsep-konsepnya terkait persamaan kuadrat ini. Jadi ada beberapa pembahasan terkait ini, kemudian juga ada sih sebenarnya trik-trik cepat yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nanti kita akan saksikan di video ini. Mungkin saya akan buat beberapa ini ya video terkait persamaan kuadrat. Nah, yang pertama kita akan membahas untuk memahami terkait bagaimana sih konsep persamaan kuadrat itu. Nah, ini ada definisi ya persamaan kuadrat. Nah, di mana persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat ya, pangkat variabelnya yang tertinggi adalah 2 gitu. Nah, kemudian bentuknya persamaan kuadrat itu, nah seperti ini. Bentuk persamaan kuadrat itu nih, bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada keterangan di mana bahwa A ini maksudnya A kecil gitu ya. A kecil, A, B itu adalah koefisien, di mana A, B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Kalau misalnya kita substitusikan ke bentuk persamaan umum, nah kita udah sama-sama paham ya bahwa ini bentuk persamaan umumnya. Nah, kalau misalnya kita substitusikan 0 ke dalam persamaan ini, maka ini jadi 0 gitu ya. 0 dikali X kuadrat kan 0. Kemudian tambah BX juga jadi 0 gitu ya. Ini tinggal tambah C sama dengan 0. Nah, ini sudah bukan lagi bentuk persamaan kuadrat. Karena kalau misalnya kita pahami tadi, definisi dari persamaan kuadrat adalah bentuk persamaan yang variabel itu ada X, X-nya itu pangkatnya tertinggi adalah 2. Nah, ini udah 2. Nah, maka kalau misalnya C sama dengan 0, nggak memenuhi gitu ya. Oke. Baik, nah kemudian kita lanjut. Ini mungkin kita hapus dulu. Ini mungkin kita langsung ke pembahasan contoh mungkin ya, contoh sederhana. Ini ada contoh persamaan kuadrat. Misalnya persamaan kuadratnya itu ini, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, dari dari persamaan ini kita bisa identifikasi gitu ya. Identifikasi yang mana A, B, C-nya itu dari persamaan kuadrat. Nah, ternyata A-nya di sini ya. Nah, kalau misalnya tidak ada ditulis, itu artinya 1 gitu ya. 1, maksudnya koefisiennya itu 1 gitu ya. Karena 1 kali X kuadrat kan tetap X kuadrat gitu ya. Nah, jadi A-nya 1, kemudian B-nya. B bagian X gitu ya, yang X-nya pangkat 1, berarti B-nya sama dengan 6. Kemudian C itu konstantanya. C itu berarti 8. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi bisa untuk ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akarnya tadi. Nah, akar-akar di sini artinya ini ya, bentuk penyelesaian. Artinya semua nilai X yang menyebabkan persamaan kuadrat itu bernilai benar, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu ada yang namanya faktorisasi. Nah, faktorisasi ini ya, yaitu dengan kita faktorkan X tambah P dikali dengan X tambah Q sama dengan 0. Yang tadi misalnya persamaan kuadrat adalah ini ya, A X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Nah, jadi bentuk yang seperti ini, bentuk yang ini kita jabarin ke jadi dua bentuk perkalian gitu, dua bentuk perkalian. Nah, ini kan dua bentuk persamaan garis istilahnya. Ini karena pangkat 1 berarti dia bentuk persamaan garis. Jadi kita bentuk jadi dua persamaan yang linier. Kemudian nanti kita akan dapat solusi-solusinya. Ini ya, seperti ini ya. X tambah P dikali dengan X tambah Q sama dengan 0. Nah, misalnya nanti kita akan bahas terkait contoh-contohnya itu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara melengkapi persamaan kuadrat sempurna. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat sempurna yaitu X tambah P dikuadratkan sama dengan Q. Nah, ini dibentuk seperti ini dari yang ini ya. Dari bentuk yang ini. Bentuk yang ini kita bentuk dia seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas terkait gimana sih caranya itu.
Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Nah, ini mungkin saya juga sering ya menggunakan rumus ini karena ya gimana pun bentuknya biasanya itu langsung dapat solusinya seperti itu. Nah, ini kan kalau misalnya faktorisasi mungkin sedikit sulit gitu. Kita faktorin gitu. Nah, ini untuk rumus ABC itu misalnya gini, X1, 2, ini artinya misalnya akarnya itu ada 2, misalnya X1 dan X2. Nah, ini rumusnya min B atau negatif B plus minus akar D dibagi dengan 2A. Nah, di mana D itu adalah diskriminan, dan rumusnya itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, pertama kita cari D-nya dulu, diskriminannya, kemudian kita substitusikan ke rumus ABC-nya. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk contohnya. Oke, kita coba bahas ya untuk yang cara-cara yang tadi. Nah, kita ambil misalnya contohnya itu contoh yaitu X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Yang ini kita ambil ya contohnya. Kita selesaikan dengan 3 cara yang tadi. Yaitu yang pertama dengan cara faktorisasi. Faktorisasi. Ini untuk yang cara pertama. Nah, prinsipnya tadi yaitu kita buat jadi perkalian dua gini ya, dua persamaan garis. Itu misalnya X tambah P dikali dengan X tambah Q. Nah, di sini untuk mendapatkan ini kita cari berapa P tambah Q, dua angka. Kalau misalnya P tambah Q itu menghasilkan yang ini. Ini. P tambah Q hasilnya adalah yang ini. Kemudian kalau misalnya P, kita cari juga P kali Q harus sama dengan yang ini. Sama dengan 8. Nah, kita cari yang P tambah Q itu sama dengan 6. Kemudian P kali Q sama dengan 8. Kita lihat yang kayak gitu ya, dua angka. Nah, misalnya, kita ambil misalnya P-nya 3. 3 tambah 3 berarti ya. 3 tambah 3 hasilnya 6. Oke, benar. Berarti misalnya contoh ya. Contoh misalnya 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Tapi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, berarti nggak memenuhi gitu ya. Nggak memenuhi. Oke, kita cari ke lain. Berarti ini tidak memenuhi. Kita cari yang lain. Misalnya berapa? Berarti 4 ya. P misalnya 4 tambah 2. Sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, berarti inilah dia yang kita ambil. Nah, ternyata ini bisa P, ini bisa Q. Atau sebaliknya. Nah, karena ini memenuhi, maka persamaan yang ini kita lanjut. Jadi X kuadrat tadi, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah jadi X tambah P-nya misalnya tadi 4. Kita kali dengan X tambah 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita udah sesuai dengan bentuk faktorisasi. Untuk penyelesaiannya, akar-akarnya, maka kita peroleh. Ini ada 2. Yang pertama yang ini, kita buat sama dengan 0. Berarti X tambah 4, kita buat sama dengan 0. Nah, maka di sini kita peroleh X sama dengan negatif 4 ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan negatif 2. Nah, ini akar yang kedua. Jadi kita dapat akar penyelesaian dari ini, X kuadrat tambah 6X tambah 8 dengan cara faktorisasi adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4 gitu. Oke, selesai ya. Nah, itulah untuk cara faktorisasi. Nah, kemudian kita coba untuk cara yang kedua, yaitu dengan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke. Nah, untuk kuadrat sempurna tadi kan prinsipnya kita ubah ke kuadrat sempurna. Misalnya jadi X tambah P kuadrat sama dengan Q, gitu ya. Nah, di sini yang X kuadrat tambah 6X tambah 8 ini, soalnya ini, kita ubah ke bentuk seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi caranya mungkin ya, misalnya ini, kita selesaikan X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa, prinsip kalau untuk jadi ini kan bisa kita gini ya. Kalau misalnya berarti ini jadi, gini ya, X kuadrat tambah 2px tambah p kuadrat, kan gitu ya untuk prinsipnya untuk kuadrat. Nah, jadi kita ubah ke bentuk gitu. Nah, yang menyerupai adalah yang ini ya, berarti kita ambil aja X kuadrat tambah 6X, kemudian yang 8 ini kita pindah jadi ke sebelah kanan gitu ya, nah, minus 8. Oke. Nah, ini supaya dia jadi kuadrat,
Nah, kita gimana kan gitu. Misalnya kita X tambah 3 misalnya. Apakah benar misalnya kalau kita kuadratkan hasilnya seperti ini gitu ya. Berarti kan gini, X kuadrat gitu ya. X kuadrat berarti X kuadrat. Ini 2 kali 3 kali X berarti 6X. Kemudian 3 kuadrat berarti 9. Nah, ternyata sini ada mengandung X kuadrat sama 6X. Nah, berarti bisa kita ambil nih. Nah, berarti kita ambil aja ini, berarti jadi X tambah 3 dikuadratkan. Nah, tapi karena di sini ada 9, berarti kita buat sini 9. Agar nanti ini kan jadi kurang 9 gitu ya. Jadi kan 0. Jadi sesuai dengan yang di atasnya gitu. Oke, paham ya? Sama dengan negatif 8. Nah, kemudian, nah ini kita pindah ke ruas yang negatif 9-nya jadi gini. Kuadrat sama dengan min 8 tambah 9. Berarti X tambah 3 dikuadratkan sama dengan 1 ya. Nah, oke, kan udah sesuai dengan bentuk ini ya. Sudah sesuai dengan bentuk ini. Nah, karena udah sesuai, maka kita tinggal cari akarnya. Berarti akarnya itu adalah X tambah 3 akar plus minus ya. Nah, cari dulu akar satunya berapa? Akar 1. Akar 1. Nah, maka yang pertama kita peroleh, kita tahu bahwa akar 1 itu adalah berapa? 1 ya. Akar 1 adalah 1. Nah, sekarang kita peroleh dua persamaan. Yang pertama, X tambah 3 sama dengan, kita ambil yang positif, berarti 1. Berarti X sama dengan 1 kurang 3, berarti minus 2 ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita ambil yang negatif. Negatif 1 berarti X tambah 3 sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 4. Nah, kita peroleh bahwa akar persamaan dengan cara kuadrat sempurna adalah negatif 2 dan negatif 4. Nah, berarti sama ya. Nah, ternyata untuk cara 1 dan cara 2 hasilnya sama. Nah, sekarang kita coba untuk cara yang ketiga. Ketiga dengan rumus ABC gitu ya. Oke. Nah, untuk rumus ABC kan gini, X 1,2 sama dengan minus B plus minus akar D gitu ya, per 2A. Nah, kita cari dulu D-nya. D tadi kan B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita lihat ya persamaan. Nah, dari persamaan ini, nah ini kan kita tahu bahwa A-nya ini A ya. A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Oke, nah sekarang kita dapat D-nya berapa? B kuadrat berarti 6 kuadrat kurang 4 dikali 1 dikali dengan C-nya 8. Nah, 6 kali 6, 36. Dikurang 4 kali 1 kali 8, berarti 32. Nah, gitu ya. Nah, sekarang 36 kurang 32 berarti 4 ya. Nah, ternyata D-nya adalah 4. Nah, kita lanjut ke sini. X 1,2 sama dengan minus B berarti minus B-nya 6 berarti minus 6 plus minus akar 4 dibagi dengan 2 kali 1. Gitu ya. Nah, ternyata X 1,2 sama dengan minus 6 plus minus akar 4 kan 2 ya. 2 dibagi dengan 2. Nah, ini mau kita selesaikan juga bisa, sama-sama dibagi 2 bisa ya. Berarti ini jadi minus 3. Kita bagi 2 berarti minus 3. Jadi plus minus 1 gitu ya. Oke, nah inilah dia. Kita peroleh X12-nya adalah seperti itu. Maka kita batasi ya. Kita peroleh X1. Kita ambil yang positif. Nih, berarti kita ambil yang positif berarti jadi minus 3 tambah 1 berarti sama dengan minus 2. Yang kedua kita ambil yang berarti minus 3 kurang 1 berarti sama dengan minus 4. Nah, ternyata hasilnya juga sama. Hasilnya adalah minus 4 dan minus 2. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara yang berbeda tapi dengan soal yang sama, maka hasilnya juga sama gitu. Nah, jadi tetap akar dari persamaan X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 2, X sama dengan min 4. Artinya, kalau kita
kita substitusikan minus 2, kita ganti X-nya dengan minus 2, maka kita memperoleh hasilnya akan 0. Misalnya gini, jadi ini kan, jadi kalau misalnya kita substitusikan jadi misalnya min 2 kuadrat berarti 4, tambah 6 kali min 2 berarti negatif 2, berarti 4 kurang negatif 12 tambah 8, hasilnya juga 0 gitu. Nah, oke, baik. Nah, inilah pembahasan terkait cara menentukan akar-akar persamaan. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi kuadrat dan cara menemukan ataupun rumus cepat gitu ya terkait dengan fungsi kuadrat. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya.